Podcast. Entirely inspired. Halo Seruters, kembali lagi di EPTP Podcast bersama saya Sabila Aulia Putri. Dan kali ini saya bersama narasumber saya dari jurusan FMIPA Biologi yang bernama Kak Aminina. Halo. Nah, kali ini kami akan membawakan podcast bertema kisah inspiratif mahasiswa berprestasi. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber inspiratif yang siap berbagi kisahnya dalam meraih prestasi. Nah, siapkah kamu terinspirasi? Oke, kita kenalan dulu dengan Kak Aminina. Halo Kak Aminina. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Nah, kita perkenalan dulu ya. Silahkan perkenalan diri Kakak. Jadi, perkenalkan nama saya Aminina dari Stampu 2021, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Terima kasih kepada Kak Aminina. Nah, Kak Aminina ini merupakan mahasiswa berprestasi yang luar biasa, di mana dia sudah mengikuti perlombaan baik dari nasional maupun internasional. Nah, boleh dong Kak ceritain awal mula Kakak itu ikut lomba itu tahu dari mana gitu? Oh, kalau ngikut-ikut lomba itu dimulai dari maba ya. Awalnya sih belum kenal sih apa itu lomba esai maupun LKTI. Soalnya kan pas SMA dulu ikutnya itu kayak kompetisi bidang-bidang bahasa Indonesia maupun sosiologi gitu. Masuk ke dunia kampus berarti mencoba dunia lomba gitu, misalnya kayak esai KTI. Pas awalnya itu masuk ke komunitas gitu, komunitas namanya itu komunitas Time Squad gitu. Jadi di situ saya belajar gitu, apa sih esai itu, apa sih LKTI itu. Jadi saya ikut kelasnya gitu, biar saya tahu kayak mana mekanisme esai maupun LKTI itu. Jadi saya ikuti, terus semakin hari saya ikut lomba gitu ya, saya maupun LKTI, walaupun gagal atau kalah gitu, tapi menang atau kalahnya itu di akhir gitu ya kan. Jadi pas awalnya masih kalah gitu ya kan, ikut lomba gitu, terus makin hari gitu, jadi saya tetap ikut lomba gitu, walaupun kalah pas di awal gitu. Tiba-tiba kemarin saya diajak kawanku, ayo ikut lomba ini yuk, ikut lomba LKTI gitu ya, di Malaysia gitu. Jadi kami ya ikut lomba gitu, ikut lomba LKTI, bagi tugas gitu, bagi pengerjaan lomba LKTI ini kan. Jadi menanglah kami di situ, dapat bronze medal gitu. Dan sampai seterusnya ikut lomba esai maupun LKTI sampai sekarang gitu. Alhamdulillah dapat bronze medal, silver medal, dapat juara 2 kompetisi bahasa Indonesia, dapat itu sih bronze medal, silver medal. Kalau untuk medali emas belum pernah dapat gitu, tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah walaupun cuma dapat bronze medal dan silver medal gitu. Tapi sampai sekarang masih ngikut lomba sih. Wah, banyak sekali ya pengalaman Kak Aminina ini ya. Nah, dari sekian banyak pengalaman kakak itu, ada nggak pernah ngerasa jenuh atau bosen gitu? Dan cara ngatasi jenuh atau bosennya itu gimana gitu Kak, dari kakak? Nah, kalau untuk mengikuti lomba itu, kalau kita merasa jenuh atau bosan itu, ya pernah sih dirasakan orang lain gitu, apalagi diri kita sendiri gitu. Karena kan mengikuti lomba sambil mengikuti perkuliahan gitu ya kan. Jadi kalau untuk merasa jenuh dan bosan pernah, tapi nggak berhenti begitu saja gitu mengikuti lomba itu gitu, tetap berusaha gitu, walaupun kalah menangnya itu di belakangan gitu. Ada nanti rezeki di lain hari gitu, nggak tahu ya kan. Jadi kita nggak boleh patah semangat gitu ya kan. Kalau untuk rezekinya itu nanti ada gitu. Jadi motivasi yang paling besar dari diri kakak itu apa? Kalau motivasi dari diri saya sendiri itu jangan pernah berhenti gitu, terus tetap semangat dan tidak patah
patah semangat itu. Oke, sangat menginspiratif ya. Dan Nah, juga jangan mendengarkan dari orang lain gitu hal-hal negatif gitu, ambil aja hal-hal positifnya gitu. benar-benar. Nah, kalau hakikat dari prestasi ini sebetulnya apa sih tujuan kakak mengikuti perlombaan ini? Kalau mengikuti perlombaan ini, tujuan dari berprestasi itu ya kita mengembangkan soft skill kita gitu, minat bakat kita gitu, tentang lomba itu. Misalnya kalau kita minat bakat kita misalnya menyanyi gitu, berarti kita ada kemampuan menyanyi, bakat kita di situ gitu. Kalau kita kemampuan kita dalam bidang esai maupun LKTI, berarti bakat kita di situ gitu ya, terutama yaitu mengembangkan minat dan bakat kita. Habis itu yang kedua itu tujuannya tetap semangat dan juga jangan kayak gitu lah. Oke. Nah, tadi kan di awal aku dengar kan kakak sampai ke Malaysia. Nah, itu awal mulanya gimana sih kok bisa sampai ke Malaysia gitu? Itu diajak teman gitu pas saat itu gitu, ayo kita ngikut lomba ini gitu, kita coba lomba ke luar negeri gitu, di luar Indonesia gitu ya kan, kita mencoba hal baru gitu. Jadi kami ikuti lah gitu, pas pengumuman dapat bronze medal gitu kan. Kami kan nggak kenal nih dalam satu tim itu ya kan, jadi ya pura-pura kenal aja gitu, anggap teman aja gitu, walaupun kami beda jurusan gitu, nggak awalnya nggak kenal gitu, jadi ya dibuat aja gitu pertemanan gitu, kayak bincang-bincang gitu. Kalau jumpa ya nggak kayak teman aja gitu. Kalau bagi tugas ya itu kamu ini kamu itu gitu. Jadi kami tetap solid gitu tim kami gitu. Itu sih. Nah, selama di Malaysia itu ada nggak perjalanan atau kejadian yang unik kakak lalui gitu sama teman-teman, atau yang menarik gitu, seru atau gimana? Kan itu kan lombanya kami itu lomba online gitu, nggak langsung ke sana gitu. Lombanya itu bersifat online gitu, nggak offline gitu. Kalau offline ke sana nggak ada dananya gitu. Oh, nggak dibiayai ya kak? Nggak dibiayai dari? Nggak ada dananya. Oke. Kalau dari kakak sendiri tuh gimana sih tips biar menang gitu? Kalau tips menang pada saat perlombaan yaitu yang penting percaya diri, tetap semangat, dan bekerja secara tim gitu. Selain itu ada nggak? Dan tetap percaya diri gitu. Tips rahasia gitu, harus menguasai apa gitu? Kalau materi yang kita bawakan itu harus dikuasai lah. Oke. Boleh nggak ceritain alur perlombaan kakak itu? Misalnya adakah presentasinya atau apa gitu? Kalau untuk alur perlombaan semalam itu ya, kalau ngikuti perlombaan LKTI maupun esai itu pasti ada presentasinya gitu ya kan, maupun online maupun offline gitu. Kita kayak menyediakan PPT-nya, terus nanti kita presentasi gitu, ambil poin-poin dari PPT itu, terus nanti jurinya itu akan menilai kita gitu, kayak mana kita menerangkan dari hasil PPT kita itu apa hasil dari misalnya kita membuat produk ya kan, jadi apa hasil dari produk kalian itu gitu, gitulah ya kan. Terus pembahasannya kayak mana gitu, kayak mana cara pembuatan produknya gitu, gitulah ya. Di situ kita harus jawab gitu. Kalau kita nggak jawab berarti poin kita berkurang gitu. Nah, jadi dari sekian tips yang dari kakak kasih itu, ada nggak sih metode belajar kakak itu? Apalagi kakak, saya tahu jurusan biologi, ada yang namanya praktikum, dan nanti setelahnya membuat laporan praktikum. Gimana sih kakak membagi waktu untuk belajar lomba? Kalau untuk mengatur waktu antara dunia perkuliahan sama dunia perlombaan gitu sih, ya tergantung diri kita sendiri sih. Kalau saya kan bidang biologi, jadi banyak praktikumnya gitu. Habis itu dunia perkuliahan lagi. Nah, di sela-sela pas istirahatnya itulah ya kan, kayak search di Instagram gitu, adakah lomba-lomba gitu yang diadakan gitu. Terus nanti pas kalau udah malam jam 10 lah ya kan,
udah selesai semua tugas praktikum maupun laporan gitu, semua tugas mata kuliah, jadi langsung dikerjakan itu ya kan, tapi ya istirahat dulu gitu. Oke. Kalau misalnya ada terkendala gitu gimana Kak? Kendala dalam belajar dan perlombaan itu Kakak cara ngatasi kendala dalam belajar dan perlombaan itu gimana? Kalau cara ngatasinya sih Misalnya Kakak lagi mager atau lagi ada masalah keluarga atau apa gitu. Cara mengatasinya. palingan cuman keluar jalan-jalan sih sama kawan gitu ya kan, untuk menghilangkan stres atau apa gitu. Oke. Kan banyak dari teman-teman yang lain kan sebenarnya itu pengen ikut lomba, cuman kayak males cari info, terus males mulainya dari mana gitu. Jadi gimana sih untuk menyemangati teman-teman yang sebenarnya ini pengen ikut lomba gitu loh? Kalau untuk menyemangati kawan-kawan yang ingin lomba itu, orang itu kan bertanya sama kita itu, kamu dapat dari mana sih info lomba yang kayak gini gitu, misal lomba ISA maupun LKTI. Jadi ku bertahu lah kan, ku infokan, coba aja ikuti, follow aku di IG yang ini gitu, info lomba ada kan di Instagram gitu, ikuti aja itu, cobalah di situ lihat informasi tentang lomba-lomba baik nasional maupun internasional gitu. Oke. Nah, jadi kan kita ini kan udah mahasiswa semester akhir. Jadi apa planning Kakak ke depan gitu? Dalam semester 7, semester 8 dan setelahnya gitu. Kalau planning saya untuk semester depan sih fokus sama kuliah gitu. Kalau untuk lomba sekarang udah kayak dikurangi gitu, soalnya kan udah semester akhir katakan, ada nanti sempro, ada semahas gitu, jadi fokus ke situ sih nanti. Kalau untuk dunia perlombaan sekarang udah dikurangi gitu. Sama ikut organisasi. Boleh ceritain nggak Kak pengalaman organisasi Kakak? Oh ya, ikut organisasi yang pertama itu UKM Kasepose ya, UKM Kasepose pada tahun 2023 ya 2023 itu ikut UKM Kasepose pada bidang prestasi. Itu ketuanya si Hasbi. Terus sampai sekarang juga ikut UKM Kasepose di bidang yang sama, di bidang prestasi. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya EP TV Podcast, entirely inspired.